Program sekolah militer ala Deddy Mulyadi terus menjadi sorotan dari berbagai pihak. Mulai dari Komnas HAM, akademisi, hingga KPAI yang tidak setuju dengan program tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bahkan meminta program tersebut untuk dihentikan sementara untuk dievaluasi. Sementara itu, pasca 2 pekan pendidikan di barak militer, 39 siswa bermasalah sudah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Para orang tua pun terharu saat melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Lantas, jika sejumlah orang tua merasakan dampak positif, apakah program tersebut harus dihentikan? Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. Program ini untuk sementara dihentikan. Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Ibarat militer ini, alhamdulillah, cucu saya mudah-mudahan bisa berubah ke Garut. Bisa jadi soleh gitu. Karena apa yang saya lakukan dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Program sekolah militer terus menjadi sorotan dari berbagai pihak, mulai dari Komnas HAM, akademis, KPAI, hingga pakar pendidikan yang tidak setuju dengan program tersebut. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tersebut untuk dihentikan sementara. Perwakilan KPAI ingin kebijakan ini dievaluasi dan mengatakan surat edaran Gubernur Jawa Barat tersebut berpotensi melanggar hak anak karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada pengkategorian anak nakal. Program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi, terutama terkait regulasi. Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk sama-sama menangani anak bermasalah dengan program masing-masing. Daripada kita ribut-ribut, ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. KPAI juga meminta lembaga-lembaga lain yang memberikan perlindungan kepada anak seperti sekolah untuk evaluasi. Sementara itu, usai mengikuti 2 pekan pendidikan di barak militer, 39 siswa bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Tangis haru pun pecah dari para orang tua saat melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Pertemuan antara para orang tua dan siswa di barak militer Resimen Armet 1 Stirayuda, Kabupaten Purwakarta mengandung haru. Tangisan para orang tua tak terbendung melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Di barak militer ini, alhamdulillah, cucu saya mudah-mudahan bisa berubah ke Garut. Bisa jadi soleh gitu. Ibu maaf, ini cucunya Bu ya? Iya. Sebelum dikembalikan kepada orang tua, anak-anak ini mengucapkan janji tidak akan mengulangi kenakalannya kembali. Saya lebih baik dari sebelumnya dan saya akan ibadah selalu. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai polemik barak militer ini sudah bergabung bersama kami. Ada Bapak Aris Leksono sebagai Komisioner KPAI, Ibu Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik yang juga dilibatkan oleh Pangdam 3 Siliwangi dan Gubernur Jawa Barat dalam program pendidikan karakter kekhususan. Kemudian ada Bapak Buki Wibawa, Ketua DPRD Jawa Barat, dan Ibu Cantika, orang tua siswa. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Aris lebih dahulu. Pak Aris, kenapa sebetulnya KPAI ini mendesak sekali Gubernur Jabar untuk menghentikan program barak militer ini?
Ya, tentu ini berdasarkan hasil pengawasan kami di lapangan. Yang pertama, anak itu harus, setiap program yang kemudian menyangkut anak itu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar perlindungan anak. Salah satunya misalkan non-diskriminatif atau tidak diskriminatif, kemudian suara anak atau partisipasi anak patut dipertimbangkan, kemudian juga kepentingan terbaik buat anak. Nah, program ini dimulai dengan mengarah kepada indikasi diskriminatif. Salah satunya apa? Bagaimana kemudian dari awal anak sudah ada stigma bahwa anak yang mengikuti program ini adalah dalam tanda kutip anak nakal, anak bermasalah dan seterusnya. Saya kira itu bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak. Sebaik apapun program, kalau kemudian di dalamnya ada diskriminasi, ada stigma, maka tentu akan berdampak negatif pada proses-prosesnya, bahkan saat dia keluar dari proses pendidikan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan pengawasan lapangan, kami datang ke Purwakarta tadi, kami datang ke Dodik tadi, kami bertemu dengan anak-anak, kami bicara dengan anak-anak. Apa yang kami jumpai, misalkan standarisasi program, di dalamnya dibuktikan dengan panduan, dengan juknis, dengan SOP, itu tidak ada begitu. Contohnya misalkan praktek pendidikan yang di Purwakarta dengan di Bandung berbeda. Misalkan di Purwakarta itu setiap 10 anak ada 2 pendamping. Tapi kalau di Bandung 40 anak baru 2 pendamping. Belum lagi persoalan lain. Anak ini masih statusnya pelajar, kemudian dia juga punya hak mendapatkan mata pelajaran. Terus bagaimana anak ini mendapatkan pelajarannya? Kalau kemudian di sana gurunya hadir, tapi kan kelasnya berbeda-beda. Ada kelas 7, kelas 8, yang di Bandung ada kelas 10, kelas 11. Saya menyaksikan sendiri yang di Bandung anak diberi pelajaran sosiologi dengan kelas klasikal, seperti halnya seminar. Di kelasnya berbeda. Bagaimana fokus anak untuk mendapatkan hak pembelajaran mata pelajarannya tadi? Kita lihat sendiri anak-anak di depan yang gurunya teriak-teriak memberikan materi, di belakang tetap aja bercanda temennya, tetap aja bersender di kursi dan seterusnya. Sementara ekspektasinya luar biasa akan membawa perilaku anak lebih baik dan seterusnya. Pada temuan lain yang kami jumpai, anak yang kemudian merasa bahwa dia dibawa ke bara itu bukan pada bukan pertimbangan yang sesuai surat edaran yang ada. Surat edaran itu kan kalimatnya anak yang sering. Kalimat sering dalam penentuannya tentu harus dibuktikan dengan berbagai hal, termasuk asesmen psikologi. Tetapi pada prakteknya anak yang datang di sana rata-rata adalah anak-anak yang hanya rekomendasi guru BK, hanya rekomendasi dari orang tua, yang bisa jadi ada subjektivitas di situ. Baik, saya mau ke Bu Shantika. Bu Shantika, ini kan Ibu salah satu orang tua siswa yang masuk ke barak militer begitu. Ini mungkin bisa diceritakan nanti soal bagaimana perubahan anak Ibu setelah masuk ke barak militer itu seperti apa? Dia yang bertanggung jawab, pokoknya luar biasa banget dia keluar dari barak tuh. Sholat 5 waktu dia tepat banget, mengaji, sampai dia mengaji belajar pun dia sangat semangat sekarang. Sebelumnya seperti apa, Bu? Sebelumnya dia malas banget, untuk sholat pun harus disuruh, ngaji pun harus disuruh, belajar harus disuruh, sekarang enggak. Oke, Bu Shantika, kalau boleh tahu nih, ini diklasifikasikan begitu atau direkomendasikan oleh guru BKK untuk masuk ke barak militer atau seperti apa? Direkomendasikan oleh guru BK. Oke, awalnya seperti apa sih, Bu? Aku dipanggil sampai bisa masuk ke barak militer itu? Aku dipanggil ke sekolahan oleh pihak sekolah, guru BK dan kepala sekolah. Di sana juga ada pengawasnya dari Pemda. Ketika saya di sana, ya. Sebelumnya anak Ibu ada punya masalah sesuatu kah di sekolah? Ada. Dia itu ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Awalnya itu. Terus dia juga sering itu OF, sparring dia 1 lawan 1 kayak gitu. Oh baik, jadi
direkomendasikan setelah itu untuk masuk ke barak militer begitu ya Bu ya. Baik, jadi menurut Ibu ini mending dilanjutkan atau gimana Bu? Lebih baik dilanjutkan karena pokoknya sangat luar biasa perubahan pada anaknya. Jadi anaknya itu sekarang itu tahu untuk berpondasikan diri mana yang benar dan mana yang salah. Baik, Bapak Aris gimana nih Bapak melihatnya? Tapi kita jeda sebentar, nanti kita jawab soal bagaimana tanggapan Bapak. Tadi kan juga dibilang ini efektif sekali untuk merubah gitu seorang anak yang tadinya malas-malasan atau bisa dibilang bandel gitu menjadi orang yang lebih baik. Nanti kita jawab usai jeda, Pak Aris. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali, tetaplah bersama kami.